Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 6 kelas RC akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis sistem pengolahan limbah cair pada industri karet dan dampaknya terhadap kadar BOD. Baik, kita langsung saja ke perkenalan dari anggota kelompok 6 ini. Yang pertama itu ada Indah, ada Evrilia, ada Ilham, ada saya sendiri, Angie, ada Alfian, dan juga ada Yanti. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama di pendahuluan. Nah, industri pengolahan karet ini secara global menghasilkan limbah cair dengan kandungan organik yang tinggi dari beberapa proses. Nah, contohnya itu di PT Perkebunan Nusantara ini, tepatnya di Cikupai di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Yang merupakan salah satu pabrik karet yang telah melakukan pengolahan limbah yang mengutamakan pelanggan dan juga kepedulian lingkungan, didukung dengan SDM yang profesional. Jadi pada industri ini telah dilakukan pengolahan limbah, sehingga limbah yang dihasilkan sudah memenuhi standar. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu di tujuan penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem pengolahan limbah cair yang diterapkan oleh industri karet yang berperan dalam menurunkan kadar biological oksigen demand atau biasa kita sebut dengan BOD pada limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Oke, next. Oke, untuk menentukan mengambil data ini, metode pendekatan dan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini memakai metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi dan fenomena yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya itu proses analisis didasarkan pada pendekatan teoritis sehingga setiap tahap mulai dari produksi, penyusunan, penyajian data hingga penarikan kesimpulan mengacu pada konsep dan teori yang relevan. Nah, sumber data yang digunakan yaitu meliputi data primer dan data sekunder sebagai dasar analisis. Next. Sumber dan jenis data penelitian tadi sudah disebutkan, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Data primer sendiri yaitu adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dialog dengan informan, diskusi dengan pakar, pencatatan temuan, serta triangulasi untuk memastikan keabsahan dari data yang diambil. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Nah, data sekunder ini dikumpulkan dari laporan resmi, kemudian dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dari arsip dan dokumen administratif, serta dari bahan tertulis lain yang relevan untuk melengkapi data primer yang digunakan. Kemudian, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu adanya kajian data sekunder. Nah, kajian data sekunder ini untuk menghasilkan informasi kuantitatif tentang performa dari instalasi pengolahan air limbah itu, terutama pada nilai BOD dan juga volume limbah. Kemudian yang kedua yaitu dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini untuk mendapatkan gambaran lengkap pada sistem pengolahan limbah, terutama pada alur prosesnya, kemudian ada juga tahapan minimasinya, serta penggunaan rubber trap, yang mana termasuk ke dalam konfigurasi dari instalasi pengolahan air limbah. Kemudian yang terakhir itu dengan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan studi literatur, yang tujuannya atau berpengaruh untuk memberikan dasar ilmiah untuk menilai nih efektivitas pengolahan limbah yang dianalisis. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Mana yang pertama itu ada minimasi limbah di sumbernya. Jadi, minimasi limbah di sumbernya diterapkan sejak awal proses produksi melalui pengurangan volume air, proses pencegahan kebocoran, dan penerapan sistem perpipaan tertutup sehingga volume dan beban BOD limbah yang masuk ke IPAL itu menurun. Di mana pengelolaan sisa air seperti pembekuan lateks, air pencucian lap, dan busa lateks, serta serum melalui saluran khusus menekan
potensi pencemaran sejak tahap awal, serta mencerminkan penerapan prinsip produksi bersih dan berfokus pada pengurangan limbah di sumber. Yang selanjutnya itu ada penggunaan rubber trap. Jadi limbah cair dari proses produksi karet yang pertama diarahkan ke rubber trap merupakan langkah krusial dalam sistem pengolahan limbah di industri karet, termasuk PT PN 8 Cikumpai. Rubber trap berfungsi memisahkan komponen karet padat seperti busa, lateks, partikel karet, dan padatan berat sehingga mencegah masuknya fraksi padat ini langsung ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Oke, pada tahap ini, pabrik menggunakan bahan kimia yang aman dan memiliki tingkat toksisitas rendah. Salah satu koagulan utama yang digunakan adalah New Nicola atau asap cair, dan bahan tambahan yang bersifat food grade. Penggunaan koagulan ini berfungsi untuk menggumpalkan partikel padat serta bahan organik sehingga lebih mudah dipisahkan pada tahap awal pengolahan. Keunggulan dari bahan kimia ini adalah tidak menambahkan beban pencemar baru yang berbahaya bagi lingkungan, sehingga proses koagulasi tetap efektif, tetapi tetap ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, risiko terhadap ekosistem dan kualitas air dapat diminimalkan. Next. Selanjutnya, limbah cair yang telah melewati proses awal akan masuk ke IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, di mana pada tahap pertama, kolam anaerob berkedalaman sekitar 3 meter berfungsi untuk menguraikan senyawa organik oleh bakteri anaerob melalui tahapan hidrolisis bahan organik kompleks, pembentukan asam organik, dan produksi gas metana. Selanjutnya, limbah dari kolam anaerob dialirkan ke kolam fakultatif yang memiliki zona anaerobik di dasar, anoksik di tengah, dan aerobik di permukaan. Next. Kemudian selanjutnya kita melanjutkan dari hasil dan pembahasan yaitu tentang reuse dan pemanfaatan limbah, di mana di sini sebagian residu karet yang tertahan pada rubber trap dimanfaatkan kembali sebagai produk sampingan karena material tersebut masih memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan kembali limbah padat ini tidak hanya mengurangi beban pencemar yang masuk ke IPAL, tetapi juga mengurangi hilangnya bahan baku yang sebelumnya terbawa aliran limbah. Kemudian yang terakhir, adapun kesimpulan dari analisis sistem pengolahan limbah cair pada industri karet dan dampaknya terhadap kadar BOD, yaitu berdasarkan analisis sistem ini dari PT Perkebunan Nusantara 8 Cikumpai Purwakarta, penurunan kadar BOD dicapai secara efektif melalui manajemen limbah, konsep produksi bersih yang meliputi minimasi sumber limbah, saluran pipa tertutup, kolam rubber trap, penggunaan bahan kimia, New Nicola, dan food grade yang rendah bahaya serta hemat, pemanfaatan limbah cair, reuse, sebagai produk sampingan, serta pengolahan IPAL, 2 kolom anaerob, 3 kolom fakultatif, sehingga kadar BOD pada outlet memenuhi baku mutu lingkungan sesuai Kepmen LH nomor 51 tahun 1995. Oke, sekian presentasi dari kami. Tadi setelah kita mendengarkan pemaparan terkait materi yang sudah disampaikan, kami membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai materi yang sudah kita sampaikan, dapat melontarkan pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.